Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, selamat datang kepada kelas A3 ya. Kita bertemu lagi di semester 3 ini di mata kuliah statistika bersama Ibu. Kebetulan Ibu adalah dosen PA dosen PATA. Selama 1 semester ke depan kita akan belajar sama-sama tentang statistika. Jadi ruangannya di sini terus 304. Yang di informasi grup 302 ternyata dipakai lab. Saya lupa. Jadi kita dipindahkan di sini. Kelas 4 ya, pekan depan kita di ruang 304 ya. Harap on cam Dek, ini yang online supaya kelihatan kalian belajar atau tidak. Muhammad Ilham, Rahul Sabara, on cam Ki, Muhammad Fadil, dan yang lainnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam dari statistika dan data ya. Adapun sejarah dan pengertiannya sudah silakan Anda bisa baca di materinya nanti di sini. Adapun definisi dari statistik dan statistika sudah kita pelajari pekan lalu. Kemudian jadi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam dari jenis statistika dan data. Nah, jadi diharapkan pada hari ini adik-adik sekalian mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan dari statistika. Anda juga dapat menjelaskan pengertian statistika deskriptif dan inferensia beserta contohnya. Kemudian diharapkan Anda juga mampu menjelaskan pengertian dari data ya, kita belum masuk di populasi. Pengertian data beserta contohnya, kemudian jenis-jenis data dan jenis-jenis skala ya. Nah, ini sejarahnya bisa kalian baca nanti di materi file PDF-nya. Ibu sudah upload di Kalam ya pada pertemuan di topik kedua ini. Kemudian pengertian statistik, Anda juga sudah paham bahwa statistik itu adalah kumpulan angka atau data ya. Nah, sementara statistika adalah ilmunya ya, ilmu yang akan Anda pelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari sebuah data yang kalian kumpulkan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian dari statistika. Ya, ternyata terbagi atas 2. Ya, ada namanya statistika deskriptif, ada juga namanya statistika inferensia atau inferensial. Nah, apa perbedaannya? Kalau statistika deskriptif itu dia tujuannya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek ya atau data yang diteliti, tapi ini yang kita garis bawahi, tidak menarik kesimpulan ya, tanpa menarik kesimpulan. Jadi dia hanya menggambarkan data, menyajikan data ya. Pernah lihat data dalam bentuk tabel? Pernah ya? Pernah bikin database toh? Terus diisi datanya. Nah, itu deskriptif, hanya menyajikan data. Terus ada juga diagram. Pernah baca diagram atau pernah lihat diagram? Diagram batang, diagram lingkaran, toh? Nah, itu namanya statistika deskriptif. Nah, terus ada juga biasanya di dalam tabel atau di dalam penjelasan dari diagram yang kalian dapatkan dari sebuah berita mungkin ya atau informasi, ada perhitungan rata-ratanya ya atau mean. Kemudian ada juga perhitungan modusnya, median dan lain sebagainya. Nah, itu masih statistika deskriptif ya. Jadi hanya menyajikan dan mengolah tapi tidak menarik kesimpulan. Ya. Kita belum bisa menarik kesimpulan dari situ. Nah, jadi contoh dari statistika deskriptif adalah data yang dikumpulkan atau data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ya, biasanya disebut dengan tabulasi. Ya, nanti setelah kalian selesai dari sini, setelah sarjana nanti ada transkrip nilai, itu nilainya dalam bentuk tabulasi, dalam bentuk tabel, disajikan nilai-nilainya. Nah, terus contoh dari statistika deskriptif ada diagram balok,
ya, diagram pie atau lingkaran, ya, kemudian begitu juga dengan grafik. Ya, grafik ada banyak macam, ada grafik garis, ya, kurvanya ada banyak macam bentuk kurvanya dan sebagainya. Nah, jadi kalau cuma menggambarkan tidak ada penarikan kesimpulan, namanya statistika deskriptif. Nah, lawannya statistika inferensial. Ya, selain dia menyajikan data, tapi dia juga menarik kesimpulan. Nah, itu perbedaannya deskriptif dengan inferensial. Kalau inferensial ada penarikan kesimpulannya, ya, dari data yang disajikan. Nah, sebelum ditarik kesimpulan pasti ada namanya analisis toh. Ya, tidak mungkin kita bisa menarik kesimpulan kalau tidak ada analisis atau metode yang kita terapkan di dalamnya. Nah, contoh dari statistika inferensial ini bisa kalian temukan dalam sebuah contoh kasus, misalnya pendugaan atau peramalan. Ya, kalau dalam istilah ilmiahnya itu apa? Kalau peramalan, prediksi ya, predik. Ya, jadi kalau ada kasus-kasus atau penelitian yang berjudul tentang prediksi, pendugaan, peramalan, nah berarti itu adalah statistika inferensial, ya. Nah, boleh juga selain prediksi ada juga pengujian hipotesis. Nah, ini akan kalian lakukan nanti di pada saat menyusun karya ilmiah mungkin atau tugas akhir kalian nantinya ya, berupa skripsi. Nah, itu skripsi tidak bisa diambil kesimpulan kalau tidak ada pengujiannya, ya. Nah, pengujian ini ada banyak macam cara yang kalian bisa lakukan. Kalau di bidang IT itu ada namanya pengujian black box, white box, pengujian akurasi, ya, cross validasi dan sebagainya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Nah, jadi pengujian, peramalan, prediksi itu namanya statistika inferensial, ya. Ada penarikan kesimpulan. Kalau tidak ada penarikan kesimpulannya, deskriptif. Jadi bisa dipahami ya. Jadi statistika ada dua, ada deskriptif, ada inferensial. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari contoh-contoh yang Ibu kasih tadi, ya salah satunya adalah prediksi. Pasti ini untuk meramalkan, ya. Ya, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, ya, menggunakan ilmu-ilmu dalam bidang IT mungkin kecerdasan buatan, ya, atau AI, atau bisa juga menggunakan data mining dan sebagainya, ya. Jadi statistika itu ilmu yang tidak tertutup, dia bisa digunakan, diterapkan pada bidang lainnya, ya, salah satunya ilmu komputer. Nah, kegunaan yang lain atau manfaat yang lain statistika itu adalah untuk penelitian, ya, sudah jelas. Penelitian, kita melakukan penelitian pasti untuk mengumpulkan data. Dikumpulkan data untuk apa? Ya, dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, bisa juga ya kalau dalam bidang ekonomi untuk mengatur kualitas barang, ya. Nah, bisa juga kalian nanti lakukan penelitian kalau kalian mau sangkutkan atau terapkan di bidang IT, Anda bisa mengatur pola suatu barang di supermarket berdasarkan kualitasnya mungkin, ya, atau berdasarkan jumlah transaksinya. Ya, kalau semakin banyak diambil oleh konsumen maka ditaruh di bagian depan, ya, dan sebagainya. Nah, bisa juga untuk produktivitas. Nah, ini sudah pernah dilakukan penelitian, ya, anak bimbingannya Ibu, dia meneliti di pabrik air mineral. Nah, dia meneliti bagaimana caranya supaya dia bisa mengatur jumlah produksi di bulan-bulan tertentu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan data hasil penjualannya. Ya, pada bulan-bulan yang sebelumnya selama 3 tahun sebelumnya. Ya, jadi dia bisa mengatur misalnya sekarang bulan September, dia bisa mengatur atau meramalkan untuk bulan Oktober supaya tidak kebanyakan dan tidak juga kekurangan. Ya, nah, jadi itu bisa kita gunakan ilmu statistika di dalamnya, ya, untuk mengatur produktivitas atau produksi dari suatu barang. Nah, bisa juga, nah ini eksperimen, kalau di ilmu tak tidak ada di semacam eksperimen, ya. Eksperimen biasanya menyangkut tentang makhluk-makhluk hidup, ya. Nah, ini untuk di ilmu-ilmu yang lain.
Nah, jadi seperti itu, banyak ya manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya sebagai pengetahuan saja buat kalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke data, ya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis data, kita pahami dulu bagaimana definisi atau pengertian dari sebuah data. Ya, jadi data itu adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Ya, jadi kalau tidak diketahui kebenarannya, ya tidak bisa dijadikan sebuah data. Nah, jadi jangan asal percaya ini ada sebuah data, tapi kalian belum memvalidasi ini sumbernya dari mana, ya. Jadi seperti itu, keterangan yang benar dan nyata. Nah, ternyata data itu dia sudah dalam bentuk jamak, ya. Artinya kalau ada data berarti lebih dari satu, ya, sebuah informasinya. Nah, apa bentuk tunggalnya? Yaitu datum. Nah, ternyata bentuk tunggal dari data itu adalah datum. Jadi kalau cuma satu informasi yang kalian dapatkan cuma satu, ya, satu nama mungkin atau satu nilai mungkin, ya, atau satu apa, itu namanya datum, ya. Nah, cuman untuk definisinya kalau datum itu keterangan atau informasi, ya, yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, sedangkan data, keterangan atau informasi yang bisa memberikan gambaran suatu keadaan. Nah, kalau datum, keterangan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan baru didapatkan, ya, didapatkan satu persatu itu datum. Nah, kalau sudah bisa memberikan informasi, ketika dia dikumpulkan lebih dari satu nilai, ya, atau informasi, maka itu bisa memberikan suatu gambaran. Kalau cuma satu informasi kan kita belum bisa mendapatkan gambaran toh, nanti dia berisi lebih dari satu informasi, ya, nanti dia menjadi sebuah data baru bisa memberikan gambaran. Nah, untuk gampangnya bisa kalian cakar seperti ini di catatannya, ya. Jadi data itu bentuk jamak. Nah, sementara datum bentuk tunggal. Jadi nanti kalau kalian menulis karya ilmiah, jangan tulis data-data, ya, karena data itu sudah jamak nih. Nah, jadi satu kali saja kita tulis data, data, dalam bahasa Inggrisnya juga data, ya. Nah, terus kalau bahasa Inggris, jangan karena itu jamak, ya, ada banyak data kita dapat, kita tulis juga data. Kenapa ini? Oh, ya, terus kita tulis juga data. Aduh, mau pakai close? Tunggu ya. Ya, sorry. Ya, jadi jangan karena bahasa Inggris, ya, mungkin karena saking pintar tak bahasa Inggris, banyak data yang kita mau berikan informasi atau kita tulis, kita sebut kita tulis data, salah, ya. Ya, jadi tidak perlu dikasihkan akhiran S bahwa dia jamak karena data itu sudah jamak nih. Ya, cukup saja tulis data. Nah, jadi apa tujuan dari pengumpulan suatu data? Ya, ada dua, ya, untuk memperoleh gambaran suatu keadaan dan juga untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, selalu seperti itu. Jadi kalau ada data, selalu ada yang kita mau gambarkan dan diberikan kesimpulan. Ya, kayak kita mau bikin program, ada yang diinput. Nah, yang diinput itu adalah data. Kemudian ada yang diproses. Nah, di proses itu kita menggambarkan nih datanya, dianalisis. Kemudian ada outputnya. Nah, outputnya itu adalah pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan. Jadi alurnya seperti itu juga statistika, ya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah syarat agar data itu dikatakan baik atau bagus? Nah, ada juga syaratnya. Ya, kenapa harus ada syaratnya? Supaya ketika Anda mengambil kesimpulan itu dia tepat dan benar, ya. Tidak memberikan pertanyaan lagi, ya. Tidak memberikan kecurigaan mungkin nantinya, ya, atau tidak membingungkan masyarakat. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya supaya kesimpulan yang kalian dapatkan nanti dari hasil penelitian itu tepat dan benar? Maka syaratnya adalah yang pertama, datanya itu harus objektif.
ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, misalnya kalian mau meneliti sentimen masyarakat di sosmed tentang kenaikan BBM. Nah, jangan sampai karena kalian pro dengan masyarakat, ya, kontra dengan pemerintah, kalian mau cari data yang lebih banyak tentang kontranya dengan keputusan pemerintah. Jangan, ya, kita harus netral, ya. Cari semua informasi atau data yang sekaitan dengan yang kita mau teliti tentang sentimen masyarakat terhadap keputusan pemerintah, ya. Jadi harus objektif. Nah, kemudian data itu juga harus mewakili, ya. Nah, misalnya kita mau teliti mahasiswa di UMI, tapi yang kita ambil datanya mahasiswa di Unismu. Nah, itu kan tidak mewakili, ya. Jadi cukup misalnya kalau di UMI yang mewakili ya salah satu fakultas saja, misalnya Fakultas Ilmu Komputer. Nah, selanjutnya datanya juga harus up to date. Ya, jangan out of date. Ya, misalnya kita mau prediksi kayak tadi contohnya ya, produksi air mineral, kita mau prediksi atau kita mau tentukan berapa di bulan Oktober, tapi kita ambil tahun 1980-an. Nah, itu kan jauh sekali, toh. Nah, jadi harus up to date. Nah, kemudian harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ya, misalnya kalau Ibu itu bidang ilmunya adalah image processing atau pengolahan citra. Belum dapat di mata kuliah pengolahan citra. Nah, misalnya kita mau identifikasi jenis hama pada buah coklat. Nah, yang kita teliti kan maunya buah coklat. Ternyata yang kita ambil datanya adalah batangnya mungkin atau daunnya, ya itu kan tidak relevan, ya. Jadi harus relevan dengan yang kita mau amati atau teliti, seperti itu. Bisa dipahami ya syarat data yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian data. Oh, ternyata data bukan hanya sekedar data. Ada informasi, ada keterangan sudah kita kumpul. Nah, ternyata ada lagi pembagiannya, ya. Nah, yang pertama bisa dicatat ya, tapi dicatatnya ini bikin pakai saja peta-peta kecil, ya. Nggak usah pakai tulis pengertiannya. Cukup saja bikin peta-peta, ya, percabangan mungkin atau bagaimana. Nah, yang pertama, menurut cara memperolehnya, data terbagi atas dua. Ada data primer, ada data sekunder. Nah, ini yang akan kalian tulis nanti di dalam karya ilmiah kalian atau di tugas akhirnya kalian, ya. Nah, apa itu data primer? Data primer itu data yang dikumpulkan langsung oleh Anda sebagai mahasiswa atau sebagai peneliti, ya. Atau kalau kalian nanti kelak kerja di suatu lembaga atau perusahaan, kalian pergi langsung ke masyarakat mungkin, ya, atau kemana mengambil data itu secara langsung, tidak melibatkan siapapun, ya, dan tidak melibatkan sumber-sumber yang lain. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan data secara langsung? Ya, dengan cara observasi sendiri, ya. Anda sendiri yang bergerak mengambil itu data. Ya, itu namanya data primer. Ya, contohnya, ya misalnya tadi contohnya Ibu mau mengidentifikasi jenis hama atau penyakit pada buah coklat. Nah, Anda sendiri yang langsung ke kebun coklat mengambil gambar dari buah coklat itu sendiri. Nah, kalian sendiri yang mengambil datanya. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya Biro Pusat Statistik. Nah, pernah ada yang rumahnya didatangi Biro Pusat Statistik ya melakukan survei penduduk biasanya. Nah, itu mereka langsung mengambil data ke penduduk atau masyarakat. Nah, itu namanya data primer. Nah, kalau data sekunder, data yang dikutip dari sumber lain atau yang diperoleh dari sumber lain. Ya, misalnya kita anak IT itu nanti ke depannya kalau misalnya ya kalian mau juga ambil penelitian tentang image processing, banyak data yang bisa kalian peroleh dari database di internet. Ya, ada namanya kaggle.com, ya. Ada juga database yang lain. Yang paling masyhur itu kaggle.com. Itu banyak database citra yang dia sajikan. Database itu di-upload oleh mereka yang sekaitan juga penelitiannya di bidang itu, image processing. Nah, jadi apa istilahnya? Open apa? Yes, open source ya, seperti itu database-nya ya kalau di internet. Jadi data yang dikutip dari sumber lain. Bukan kita yang ambil langsung tapi dari sumber lain. Ya, bisa juga dari sebuah buku ya atau dari sebuah jurnal ya. Pokoknya dari sumber lain lah.
bukan dari usaha tak. Nah, contoh yang lain juga misalnya ada perusahaan yang mau mengambil data penduduk. Ya, dia tinggal pergi ke lembaga yang sekaitan dengan penduduk. Ya, contohnya tadi BPS, ya, Biro Pusat Statistik. Jadi Anda pergi ke lembaga tertentu untuk mengambil sebuah data, ya, data yang ada di lembaga tersebut. Nah, itu namanya data sekunder, ya. Nah, selanjutnya menurut sifatnya, ya, ternyata ada juga sifatnya data, bukan cuma manusia yang punya sifat, ya. Data juga punya sifat. Nah, yang pertama ada data kualitatif atau kategori. Terus sifat yang kedua namanya data kuantitatif atau numerik. Ya, jadi baku lawan gitu, kualitatif dengan kuantitatif atau istilah lainnya kategorik dengan numerik. Ya, jadi itu sifatnya, bikin percabangan 2. Nah, apa itu data kualitatif atau kategori? Data yang tidak dalam bentuk angka. Ya, sebenarnya tidak benar 100% juga ya, karena boleh juga sebuah angka, tapi angkanya itu kalau dia di data kualitatif tidak bisa diproses perhitungan. Ya, tidak bisa dihitung. Diapakan Ibu angkanya? Hanya sebagai simbol, ya, hanya sebagai keterangan. Ya, tidak untuk dilakukan proses perhitungan. Ya, jadi seperti itu. Data kualitatif atau kategori, datanya itu tidak dalam bentuk angka. Tapi kalaupun dalam bentuk angka hanya memberikan keterangan atau informasi, tidak bisa dilakukan proses perhitungan. Ya. Nah, contohnya misalnya kita mau analisis kualitas atau mutu dari barang di supermarket X. Nah, kategorinya itu kita bagi 2, yaitu bagus atau jelek. Seperti itu. Kemudian ternyata data kualitatif atau kategorik ini terbagi lagi, ya, bisa lagi dibagi-bagi. Ada 3. Yang pertama ada data ordinal, ada data nominal, dan ada data atribut. Nah, jadi data kualitatif itu terbagi lagi atas 3, ya. Ada ordinal, nominal, dan atribut. Nah, apa itu ordinal? Data yang menunjukkan suatu tingkatan atau ranking. Nah, contohnya, misalnya kalian mau mengumpulkan prestasi belajar pada semester lalu, ya, data prestasi pada semester lalu. Nah, angka-angka ini akan menunjukkan urutan atau ranking, ya, tingkatan atau ranking. Nah, kalau 1 menunjukkan dia sangat baik. Nah, kalau angkanya 2 berarti urutannya di bawahnya, yaitu baik. Kalau angka 3 berarti dia sedang-sedang saja. Kemudian yang keempat artinya buruk, kalau 5 artinya sangat buruk. Nah, kalau IPK bagaimana pembagiannya? Kalau 3 tidak ya, kalau nilai kita berdasarkan nilai huruf. Kalau A sangat baik, ya. Kalau B baik, C sedang-sedang saja, ya, D buruk, error sangat buruk, ya, atau tidak lulus, seperti itu. Jadi angka-angka ini menunjukkan tingkatan atau ranking, ya, itu data ordinal. Ya, jadi kalau ordinal itu berarti dia tingkatan atau ranking. Nah, data kualitatif yang kedua namanya data nominal. Ya, data yang berupa nilai tapi tidak menunjukkan tingkatan. Ya, contohnya hanya memberikan informasi saja, keterangan. Ya, misalnya ada pertanyaan dalam sebuah pengisian kuesioner, misalnya ya, apa warna favorit Anda? Nah, ketik 1 kalau Anda suka ungu. Ya, ketik 2 kalau Anda suka abu-abu. Ketik 3 kalau Anda suka coklat, ketik 4 kalau Anda suka putih. Nah, jadi angkanya ini hanya menunjukkan informasi, ya, atau keterangan dari sebuah simbol. Ya, bukan menunjukkan tingkatan. Nah, itu namanya nominal. Ya. Nah, data kategorik yang ketiga namanya adalah data atribut. Nah, ini yang kemarin Ibu salah menjelaskan di kelas B1 B2. Di mana ini kalian temukan data atribut? Ya, sebelum kita berikan contohnya, kita ketahui dulu apa itu atribut.
yaitu data yang memberikan keterangan atau tanda pada suatu data. Ya, misalnya nama, kita mau isi nama dengan apa, alamat juga apa. Nah, ini biasanya kita bikinkan dalam sebuah tabel di sebuah database. Nah, sudah pernah belajar database toh? Basis data. Apa pengertiannya, Bede? Apa pengertiannya basis data? Angkat tangan. Hah? Basis data adalah mata kuliah yang diajarkan oleh ya, siapa? Angkat tangan. Jangan takut salah. Kelas A4. Apa itu beda database atau base data? Siapa namanya? Rafli, coba Rafli. Nah, wadahnya itu dalam bentuk apa? Kumpulan suatu, iya, datanya dalam bentuk apa? Kumpulan suatu sistem. No. Kita bisa bikin database yang terdiri atas berapa banyak apa? Tabel, ya. Jadi yes, jadi tabel itu adalah kumpulan dari baris dan kolom. Nah, atribut itu yang mana? Itu kemarin pertanyaanku. Atribut itu yang mana? Yang baris atau yang kolom? Kalau bikin tabel kan ada nama, alamat. Bikin tabel, toh ada judul kolomnya toh. Nah, ada nama, ada stambuk, ada alamat. Nah, apa itu? Kolom, ya. Rafli, aduh. Nah, jadi ya kolom dalam sebuah tabel itu namanya atribut, data atribut, ya. Nah, data yang akan memberi keterangan atau tanda pada suatu data. Jadi kalau barisnya disebut apa, Bu? Apa beda kalau barisnya? Kalau ada itu kemarin aku bilang atribut sama dengan field. Field itu kolom, ya. Nah, cuman penggunaannya itu tidak bersamaan, Ki. Nah, kalau field itu biasanya disandingkan dengan kalau baris. Apa kalau baris? Apa? Record, ya. Nah, jadi field, kolomnya itu field, barisnya itu record. Nah, kalau atribut, kolomnya itu atribut, barisnya disebut masa field? Bukan record, bukan pasangannya record. Field pasangannya record. Kalau atribut pasangannya entitas. Entity, ya. Entity. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, field sama dengan atribut atau kolom ya dalam sebuah tabel. Jadi yang memberikan keterangan atau tanda pada suatu data. Contohnya, ya, terserah judul-judul kolomnya nanti apa, apakah nama, kalau dalam sebuah biodata, alamatkah, dan sebagainya ya. Oke, jadi itu pembagian dari data kategorik atau kualitatif. Nah, selanjutnya data kuantitatif. Ya, namanya juga kuantitatif, pastilah berupa numerik. Nah, apa itu numerik? Data dalam bentuk angka. Nah, angkanya ini di dalam data kuantitatif pasti bisa apa tadi? Dijumlahkan atau dihitung, ya. Nah, contohnya misalnya nilai hasil ulangan ujian statistika misalnya ya, mahasiswa. Ada yang nilainya 80, 90. Nah, itu bisa kita hitung ya, bisa dirata-ratakan dan sebagainya. Nah, ternyata data kuantitatif terbagi lagi menjadi dua. Ada namanya data diskrit, ada data kontinu. Nah, pernah kita belajar matematika diskrit? Ya, semester lalu, ya. Sudah dilupakan ya. Ya, jadi data diskrit itu data yang dikumpulkan merupakan hasil dari membilang.
ya dijumlahkan. Ya, misalnya kita mengambil data dari keluarga Pak Amir. Nah, keluarga Pak Amir ini memiliki 5 anak, misalnya, ya anak pertama, anak ke-1, 2, 3 laki-laki, 4, 5-nya perempuan. Jadi dihitung nih, berapa anak laki-lakinya? Ada 3 orang. Berapa anak perempuannya? 2 orang. Jadi data yang dikumpulkan dari hasil membilang disebut data diskrit, ya. Misalnya di kelas A3, berapa orang yang IPK-nya range 3 sampai 4? Ya, misalnya ada 10 orang. Nah, seperti itu. Ya, dihitung. Dihitung kemudian dikelompokkan, ya. Itu namanya data diskrit. Nah, kalau data kontinu, data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya, kalau hasil pengukuran pasti ada satuannya, ya. Kalau berat, satuannya kilogram. Nah, kalau tinggi sentimeter dan sebagainya, ya. Nah, jadi data kontinu itu dari hasil pengukuran. Bisa juga dari satuan waktu, ya, misalnya hari, bulan, tahun dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Itu adalah data menurut sifatnya. Nah, sekarang kita masuk ke data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, ternyata ada lagi pembagian data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada namanya cross section, ada namanya time series. Nah, apa itu cross section? Data yang kita kumpulkan dalam satu waktu tertentu, ya. Misalnya tahun 2000 saja, ya. Tahun 2022 saja. Kalau bulan, misalnya bulan September saja, bulan Agustus saja, satu anunya, waktunya, ya. Nah, kalau time series itu dia bersambung waktunya. Ya, misalnya dari bulan Januari sampai Juli, seperti itu. Kalau tahun, misalnya tahun 2000 sampai 2022. Nah, seperti itu, ya. Nah, ciri-ciri dari data time series ini itu biasanya dia digunakan untuk peramalan, ya, atau prediksi. Nah, jadi tidak bisa kita lakukan prediksi kalau kita cuma mengambil data dalam waktu tertentu saja. Cuman 1 tahun mungkin tidak bisa, ya, harus key series, ya, jadi terdiri atas beberapa tahun, tidak bisa cuma 1 tahun, seperti itu. Bisa dipahami pembagian data menurut pengumpulan waktunya? Ya, silakan. Berlaku, ya. Jadi kalau bulan, misalnya bulan Januari sampai berapa, ya, begitu. Maksudnya bukan cuma satu saja waktunya dia pakai. Nah, misalnya kalau ini tahun cuma 1 tahun, ya enggak bisa prediksi untuk tahun depan. Kalau bulan, bulan dari misalnya Juni sampai Juli bisa prediksi bulan Agustusnya, seperti itu, ya. Ada lagi? Iya, karena bisa dilakukan untuk prediksi inferensial. Kalau cross section, statistik apa? Deskriptif, hanya menggambarkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi, ya bagus ya data-data jenis-jenis data yang tadi itu bisa kalian bagi-bagi juga menurut berdasarkan pengertian statistikanya tadi. Yang mana bisa ditarik kesimpulan, yang mana tidak bisa. Jadi, nah, itu adalah pembagian dari data. Nah, selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran. Nah, jadi ada nanti skala-skala ya, jenis skala yang bisa kalian gunakan dalam penelitian. Nah, yang pertama ada namanya skala nominal. Ya, mirip-mirip tadi dengan data nominal. Terus yang kedua ada skala ordinal. Nah, ada juga tadi toh data ordinal. Terus ada juga skala interval dan yang terakhir skala rasio. Nah, yang mana itu skala nominal? Nah, yang mana tadi contohnya itu data nominal? Angka yang menunjukkan keterangan saja ya, atau tanda atau simbol ya. Itu yang digunakan di skala nominal. Misalnya angka 1 diberikan simbol untuk siswa perempuan. Ya, angka 2 untuk siswa laki-laki dan sebagainya. Jadi angka itu hanya menunjukkan simbol. Nah, selanjutnya kalau skala ordinal, apa tadi pengertiannya di data ordinal? Tingkatan atau level ya, atau ranking. Nah, jadi kalau ada ranking, maka gunakanlah skala ordinal. Ya, misalnya kalau juara 1 berarti dia
top level ya, ranking yang paling di atas. Terus juara 2, di bawahnya juara 1, juara 3, di bawahnya juara 2, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke skala interval. Nah, yang mana itu interval? Skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot sama. Nah, tapi ini yang kita garis bawahi. Tidak mempunyai angka nol mutlak. Ya, misalnya ini dalam apa ya? Dalam suhu misalnya. Nol mutlak ini maksudnya adalah kita berikan saja contoh nyatanya ya, misalnya suhu. Nah, kalau suhu kan itu ada nilainya yang positif, ada nilainya yang negatif ya. Nah, kalau dia negatif berarti suhunya apa? Dingin, ya bahkan sudah beku. Kalau positif, panas ya. Nah, kalau nol, apa artinya? Mas, 0 derajat netral, dingin ya. Nah, jadi angka 0 di dalam suhu atau temperatur itu mempunyai fungsi atau makna. Jadi bukan bilang tidak ada artinya ya. Nah, jadi kalau nanti kalian mengambil data ada angka 0, nah 0 itu tergantung dari data apa yang kalian ambil ya. Kalau misalnya data suhu, 0 itu mempunyai arti atau makna. Nah, jadi itu adalah skala interval. Nah, kapan itu 0 tidak ada artinya? Nah, ketika dia di skala rasio. Ya, yaitu skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak. Nah, kapan itu 0 mutlak? Ketika 0 itu tidak ada artinya. Ya, misalnya pada satuan berat. Ya, kalau 0 kilogram berarti apa? Tidak ada ya. Iya, tidak ada barangnya. Berarti tidak ada ya. Nah, kalau misalnya apalagi kalau tinggi atau panjang 0 cm berarti tidak ada ya. Apalagi 0 yang lain yang tidak ada artinya. Usia ya. Nah, kalau 0 tidak ada ya, berarti belum ada. Apalagi? Hah? Jumlah siswa, iya. Kalau 0, berarti tidak ada siswanya, betul. Apalagi? Ya, banyak ya contoh yang lain. Penjualan mungkin, atau pembelian, atau transaksi ya. Yang kalau 0, tidak ada artinya. Tidak ada transaksi atau penjualan. Nah, jadi itu adalah skala rasio. Nah, kalau kalian petakan dalam bentuk tabel, itu seperti ini. Ya, jadi kalau bilangannya menunjukkan perbedaan, ya, data dalam bentuk angkanya menunjukkan perbedaan, berarti dia termasuk nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau pengukurannya itu digunakan untuk membuat peringkat atau level atau ranking, berarti dia ordinal, interval, dan rasio. Tidak bisa dimasukkan ke dalam skala nominal. Kelas A3? Astagfirullahaladzim. Masuk jam 8. Kenapa Gibar datang sekarang? Hah? Salah ruangan, Daji? Terlambat bangun. Kenapa, Ji? Hah? Macet. Alasan kok. Astagfirullah. Boleh masuk tapi absennya tidak ada, nah? Ya, selanjutnya perbedaan bilangan tapi mempunyai arti, yaitu termasuk di skala interval dan rasio. Kemudian ada 0 mutlaknya, nah berarti dia skala rasio, seperti itu ya. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Makanya aku bilang tidak ada absen. Berakhir di materi. Kenapa? Memang baru jam 9. Tapi selesai materinya. Awas. Ampa jangan begitu nah, jangan kita lambat. Ada yang mau ditanyakan? Dari jenis-jenis statistika, jenis data, dan jenis skala, ada yang mau ditanyakan? Wih. Siapa namanya kah? Rewa sekali. Afrisal, apa Afrisal? Oh, aku sempat mendengar. Oh, Masya Allah. Oh, anu tahu online jadi jalan.
Siapa yang mau jawab pertanyaannya, Frisal? Apa pertanyaanmu tadi? Perbedaannya? Kualitatif, kuantitatif. Apa perbedaannya? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Nama. Randi ya, coba Randi. Jam makin membaca bede. Anunya misalnya kualitatif berarti apa? Jangan dulu, Randi. Sabar. Apa Randi? Ya Pak, baca intip-intip Pak sedikit, enggak apa-apa Ji. Data kualitatif adalah data yang tidak dalam bentuk angka. Kalaupun dalam bentuk angka, tidak bisa dihitung atau dijumlahkan. Paham Aki Afrisal? Nah, apa beda? Coba ulangi. Data kualitatif adalah yes. Kalau kuantitatif apa sedikitnya? Iya, betul ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sama Ji? Yang angkat tangan tadi? Sama Jadi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya memang Maki. A4, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ji? Ya, kalau tidak ada, kita masuk ke kuis. Ya, ada kuis. Nah, ini soal kuisnya. Silakan lihat di kalamnya masing-masing, download filenya, kerjakan soal evaluasi ini, halaman 15, dari nomor 4. Ya, yang bagian pertama ini jangan kerja nomor 1, 2, 3, langsung ke nomor 4. Nah, terus enggak usah tulis soalnya, kan kuis toh sekarang dikerjakan. Enggak usah tulis soal, langsung saja jawab. Ya, contohnya, curah hujan rata-rata di Kota Bogor tercatat selama 30 bulan terakhir adalah 4,6 cm. Nah, pernyataan ini termasuk dalam kategori apa? Kalau data apa? Ya, kalau skala apa? Nah, seperti itu. Disebutkan saja jenis data apa dia. Ya. Nah, begitu juga nomor 5, nomor 6, 7 dan 8. Nah, itu bagian 1. Bagian 2-nya jawabannya itu cuma ini. Kalian tulis atau kalian pilih, ini pernyataan ini statistika deskriptif atau inferensial. Nah, misalnya yang A, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak, maka diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Nah, dia termasuk deskriptif atau inferensial. Ya, silakan dijawab bagian kedua dari A sampai D, sampai E. Tidak usah tulis soal, langsung saja jawabannya. Jangan makin nyontek-nyontek karena yang Ibu nilai adalah pemahaman kalian, bukan benar salahnya. Yang tadi nomor 4 sampai 8. Ya, silakan jawab waktunya sampai jam 9.30. Tulis nama stambuk kelas di kertas, ya. Baru berikan keterangan kuis statistika. Jawab bagian pertama langsung nomor 4. Di kelas 4 bagian pertama langsung nomor 4, 5, 6, 7, 8. Tidak usah dijawab nomor 1, 2, 3. Tidak usah tulis soal, langsung jawaban. Ya, tulis nama, stambuk kelas, berikan keterangan kuis statistika. Upload di kalam. Masa uploadnya cuma sampai jam 10. Lewat dari jam 10 hangus. Iya, kualitatif ada lagi pembagiannya toh? Tulis lagi data apa? Data kualitatif yang data yang mana?
Sudah ada di topik 2 ya, kuis kelas A3 A4. Upload di situ Ki jawabannya. Ya, sembari menjawab, Ibu absen. Kelas A4 dulu. Iya. Jadi boleh lebih dari satu jawabannya, ya. Kalau dia data kategorik, data yang mana? Kalau dia waktu pengumpulan data, dia data yang mana? Cross section atau time series? Jadi nomor 4 sampai 8 yang bagian pertama itu boleh lebih dari satu jawabannya. Ya, karena data ada banyak macam toh. Ibu absen kelas A4. Andi Muhammad Alfian. Hadir, Bu. Ya. Oke. Andi Muhammad Rasul Rejeki. Hadir, Bu. Raise hand di anunya, Zoom-nya supaya tampil video tak. Andi Muhammad Rasul. Iya. Oke. Oh, yang ini di Rasul. Next, Fadil Nashwan. Hadir, Bunda. Raise hand supaya tampil. Oke. Next, Farhan Trihanif. Hadir, Bu. Raise hand, Farhan. Oke. Next, Fatur Rahman. Fatur. Hadir, Bunda. Ya, mana gambar A? Oke. Next, Firman Akbar. Hadir. Oke. Next, Ilham Hidayat. Oke. Hadir, Bunda. Next, Heri Kuswanto. Hadir, Bu. Raise hand supaya tampil. Heri Hadir, Bu. Kuswanto. Present. Yang ini. Raise hand. Ini. Angkat tangan. Ayo, Bu. Oke, Heri. Buka masker supaya Bu kenal Ki. Iya. Next, M. Afrisal Gifari. Hadir, Bunda. Raise hand supaya tampil Ki. M. Afrisal Gifari. Hadir. On cam Ki Gifar. Bentar, Bu, Bunda. Mas Suna sebentar. Bentar dulu, Apa Bunda. bikin? Ayo Ada saya di kasih bikin. apa Kona? Bunda. Pasti baru bangun nih. Karena belum on cam. Hadir. Oke. Next, Masrun Mancari. Masrun. Tidak ada Masrun. Alpa. Muhammad Andika. Hadir, Bu. Oke. Next, Muhammad Reski Pasuloi. Bunda, masih hadir, Bunda. Apa? Masrun. Mana Masrun? Oh, Reski hadir ya, Muhammad Reski. Masrun, ada Masrun? Ada, Bunda. Raise hand Ki, supaya tampil. Hadir, Bunda. Oke. Melek HP aku tadi. Next, Muhammad Fadil At-Tariq. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Next, Muhammad Fatir Basir. Hadir, Bunda. Raise hand supaya tampil. Hadir, Bunda. Oke. Next, Muhammad Rahmat Hidayat. Hadir, Bunda. Oke. Hadir. Next, Muhammad Syahrul Ramdhani. Hadir, Bunda. Raise hand supaya tampil. Tunggu. Ya, on cam. Ya, Bunda. Mana? Oke. Sudah, Bunda. Next, Muhammad Yusriyandi. Hadir, Bunda. Raise hand. Hadir. Hadir, Bunda. Lagi. Yusriyandi. Oke. Next, yang sudah raise hand kasih turun mi tangan tak?
Next, Muhammad Zulhaidar Wahyudi. Hadir Bunda. Hadir Bunda. Mana-mana? Oke. Next, Muhammad Raul Sabara. Hadir Ibu. Mana? Raise hand supaya tampil. Muhammad Raul Sabara. Raul. Hadir Ibu. Raise hand, Ki. Raise hand Sudah, Ibu. supaya tampil. Sudah Ibu. Oke. Raise hand di Zoom maksudnya ya. Next, Muhammad Afdal Adiguna. Hadir, Bu. Afdal Adiguna, Hadir, Bu. raise hand di Zoom. Bu. Oke, Afdal. Next, Muhammad Andrianto. Hadir Bu. Next, Muhammad Arfa Iswania. Arfa Iswania. Alfa. Muhammad Aswar Firmansyah. Hadir Bunda, hadir. Raise hand. Oke, Aswar. Next, Muhammad Fahmi Raihan. Muhammad Fahmi Raihan. Tidak ada Muhammad Fahmi? Alfa. Next, Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Hadir, Bunda. Oke. Next, Muhammad Ilham. Hadir Bu. Raise hand. Oke. Next, Muhammad Lukman Majzul. Muhammad Lukman Hadir, Bu. Majzul. Oke. Next, Muhammad Wira. Hadir Bu. Raise hand. Hadir Bu. Oke. Next, Noval Abiu. Hadir Bunda. Raise hand, Noval. Hadir Bu. Oke. Next, Reri Perdana Putra. Hadir Bunda. Mana Reri? Oke. Next, Sahrul Ramadan. Hadir Bunda. Oke. Next, Saiful Jihad. Hadir, Bunda. On cam, Saiful. Oke. Next, terakhir Tian Ade Haryanto. Hadir Bunda. Oke, sudah. Ada lagi yang belum dipanggil? Kelas A4? Tidak ada, Mi. Saya panggil kembali panggilan terakhir. Muhammad Arfa Iswania. Tidak ada. Muhammad Fahmi Raihan. Tidak ada. Ibu save ya. Oke. Setting dulu. Oke, next A3. Hah? Sudah diupload di Kalam? Jawabannya? Iya, upload di Kalam. Waktunya sampai jam 10.00. Lewat dari itu hangus. Ya, kelas 4, tidak ada Mi yang mau ditanyakan? Sudah bisa out Bunda? Iya. Sambil file PDF. Kalau satu halaman Ji, enggak apa-apa foto. Aduh, saya lupa. Ya, kalau enggak ada yang mau ditanyakan, Ibu stop record ya.